Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5 yang soleh dan soleha. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Anak-anak, hari ini belajarnya akan ditemani oleh Ibu Rida. Nah, baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita angkat tangannya bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dan jangan lupa untuk melakukan beberapa pembiasaan yang biasa kita lakukan di sekolah, yaitu sholat duha, murojaah, surat-surat pendek, olahraga ringan atau berjemur. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M: mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Baik anak-anak, nah sebelum kita memasuki pembelajaran, yuk kita siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku penanya. Silakan. Jika sudah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu meneruskan tema sebelumnya. Kita akan memasuki tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan kita. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini terdapat 4, yaitu yang pertama, dengan memperhatikan video pembelajaran, siswa mampu merinci informasi penting terkait dengan mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan merinci informasi penting, siswa mampu menjelaskan mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia sesuai dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu dengan mengidentifikasi video pembelajaran, siswa mampu menguraikan faktor-faktor penting penyebab bangsa Eropa menjajah bangsa Indonesia dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan membuat sebuah peta pikiran, siswa mampu menjelaskan latar belakang peristiwa datangnya bangsa Eropa ke Indonesia dengan tepat. Anak-anak, banyak sekali peristiwa yang dialami oleh kita semua. Entah itu peristiwa yang akan terjadi, peristiwa yang telah terjadi, dan peristiwa yang sedang terjadi. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau atau sejarah, yaitu peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah tahu mengapa bangsa Indonesia kita ini mengalami masa penjajahan? Kira-kira mengapa ya? Coba, ada yang tahu? Baik, nah jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas juga mengenai mengapa bangsa Indonesia dapat mengalami masa penjajahan. Anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Coba perhatikan. Coba apakah ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, betul sekali, ini gambar rempah-rempah atau rempah-rempah cengkeh. Nah, anak-anak, rempah-rempah ini begitu melimpah sekali di negara kita Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah ini juga membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah kita. Baik, dengan adanya pernyataan-pernyataan tadi terkait dengan rempah-rempah, di sini Ibu mempunyai beberapa pertanyaan yang dapat menambahkan pengetahuan kalian.
Di sini coba kalian tuliskan dan jawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia? Kemudian yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Dan yang ketiga, apa sih hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Silahkan kalian tulis terlebih dahulu, kemudian coba kalian jawab ya. Sudah? Nah, jika sudah, yuk kita konfirmasi jawabannya bersama-sama. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ada yang tahu? Mengapa? Ya baik, jadi anak-anak, karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada saat itu terbilang tinggi. Jadi bangsa Eropa berlomba-lomba ingin mendapatkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Apakah ada yang tahu? Jadi anak-anak, harga rempah-rempah pada saat itu terbilang mahal, bahkan setara dengan harga emas, karena pada saat itu bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa hubungan antara rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Apakah ada yang tahu? Bagaimana? Ya, baik anak-anak, jadi jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 ini menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan hingga untuk mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah-daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjajahan ke negara-negara penghasil rempah-rempah terbanyak pada saat itu. Nah, bangsa Indonesia ini merupakan salah satu bangsa yang mempunyai kekayaan alam melimpah. Karena itu, bangsa Indonesia mengalami penjajahan. Bangsa kita ini mengalami penjajahan yang cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita ini mengalami penderitaan akibat penindasan. Pada saat itu, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, tiba-tiba datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran atau penjelajahan samudra. Awalnya, kedatangan orang-orang Eropa ini di Nusantara disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa ini berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi yang keras atau perlawanan dari bangsa kita. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang melatar belakangi bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia hingga akhirnya melakukan penjajahan di negara kita ini, di negara Indonesia? Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Silahkan kalian identifikasi faktor-faktor apa yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia hingga menjajah di negara kita ini. Yuk silahkan simak video pembelajarannya. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Anak-anak, mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra yang dilaksanakan pada abad ke-15 ini menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaannya, termasuk Indonesia.
Di sini terdapat bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia. Dimulai oleh bangsa Portugis. Anak-anak Portugis ini pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian, pada tahun 1512 Portugis datang ke Maluku. Awalnya Portugis ini datang untuk berdagang pala dan cengkih, hingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Nah, kemudian pada tahun 1522 Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan sebuah benteng untuk menghindari serangan kerajaan Tidore yang dibantu oleh kerajaan Spanyol pada saat itu. Sehingga Spanyol dan Portugis memperebutkan perdagangan yang ada di Maluku. Kemudian yang kedua ada Spanyol. Anak-anak Spanyol mendarat pertama kali di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Tujuan awal bangsa Spanyol datang ke Indonesia ini mulanya untuk melakukan perdagangan rempah-rempah sehingga disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Kemudian bangsa Spanyol juga membantu rakyat Maluku untuk melawan bangsa Portugis. Namun pada tahun 1534 Spanyol dan Portugis ini membuat sebuah perjanjian Saragossa, di mana perjanjian itu berisi bahwa Spanyol mendapatkan wilayah Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu bangsa Inggris. Bangsa Inggris ini mendarat pertama kali di Ternate pada tahun 1579. Kemudian kembali lagi pada tahun 1602 dan membuat beberapa usaha perdagangan di Indonesia. Namun, dalam usaha perdagangan itu, Inggris mendapatkan perlawanan kuat dari Belanda. Belanda tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mengusir orang Inggris dari Indonesia. Hingga akhirnya, bangsa Inggris pun mengundurkan diri dari Indonesia dan mengarahkan perhatiannya ke daerah lainnya di Asia Tenggara. Kemudian yang keempat ada bangsa Belanda. Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Kemudian Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda ini kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah pada saat itu. Nah, tadi sudah mengetahui beberapa bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia. Setelah itu kira-kira apa ya yang membuat bangsa Eropa ini melakukan penjajahan di Indonesia, atau mengapa ya bangsa Indonesia ini dijajah? Ini terdapat beberapa faktor pendukung atau faktor pendorong penjelajahan samudra yang menjadi sebab bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia. Di sini terdapat beberapa faktor pendorong penjelajahan samudra. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ini sebenarnya dipicu oleh melimpahnya rempah-rempah yang ada di Nusantara. Nah, bangsa Barat ingin mendapatkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya karena pada sekitar abad ke-15 di Eropa harga rempah-rempah ini sangatlah mahal, bahkan hingga setara dengan harga emas. Oleh karena itu mereka mendatangi Indonesia sebagai sumber rempah-rempah. Kemudian yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Nah, anak-anak, selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya.
bangsa barat ini berusaha memperluas keyakinannya di Asia untuk memenuhi tugas mulia sebagai umat Nasrani. Oleh karena itu, mereka menyiarkan agama Nasrani di Nusantara. Kemudian yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Anak-anak, pada saat itu di Eropa ada satu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut adalah negara yang jaya atau glory. Karena dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak, perkembangan iptek di Eropa ini sangatlah pesat, hingga Eropa dapat mengembangkan beberapa teknologi, seperti contohnya yang pertama ada teknologi teknik pembuatan kapal. Nah, jadi Eropa mengembangkan teknik pembuatan kapal untuk membuat sebuah kapal yang dapat mengarungi samudra yang luas, sehingga mereka dapat melakukan penjelajahan samudra. Kemudian yang kedua yaitu adalah kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam untuk menentukan arah, karena pada biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dan dengan adanya teknologi kompas ini, mereka dapat bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik itu siang maupun malam. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah menonton video, apakah kalian sudah memahami apa yang melatar belakangi bangsa Eropa menjajah bangsa kita atau bangsa Indonesia ini? Nah, jika sudah, coba silahkan kalian buatkan sebuah peta konsep atau peta pikiran mengenai faktor-faktor apa yang melatar belakangi bangsa Eropa ini datang ke Indonesia dengan sekreatif mungkin. Nah, jika kalian nanti sudah selesai, boleh nanti kalian kirimkan melalui link Google Form yang sudah Ibu bagikan melalui Microsoft Teams ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Coba, Ibu ingin bertanya, tadi kira-kira kita sudah belajar apa saja ya? Iya, pintar. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menggali informasi penting terkait dengan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau atau sejarah bangsa kita mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan di negara kita, Indonesia. Jadi, latar belakang terjadinya penjajahan di Indonesia ini karena adanya penjelajahan samudra bangsa Eropa yang awalnya berniat untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Namun, karena kekayaan alam Nusantara yang sangat melimpah, membuat bangsa Eropa ini ingin menguasai Nusantara hingga terjadi peristiwa penjajahan di negara kita, di Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi terkait pembelajaran hari ini. Nah, untuk soal evaluasinya sudah Ibu kirimkan melalui link Google Form yang sudah Ibu bagikan di Microsoft Teams. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan kita dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.